Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa wa'azzim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, sehat, walafiat, nikmat panjang umur, nikmat dapat melangkahkan kaki kita bergerak, yang mudah-mudahan dari syukur kita kepada Allah di malam ini, di malam yang mulia ini, Allah jadikan dan tetapkan kita sebagai hambanya yang muttaqin, sebagai hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah dan senantiasa menjaga dari apa-apa yang memang diperintahkan dan menjauhi dari apa yang dilarangnya. Semoga langkah kaki kita dilipat gandakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita bersalawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat kita kelak kiranya kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di tanggal 26 Dzulqa'dah. Yang tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Ada banyak anjuran-anjuran yang harus kita ketahui, bahwa keutamaan yang besar di bulan Dzulhijjah itu adalah bulan di mana kemuliaan dari 10 hari pertama betul-betul memiliki keagungan sendiri, beda dari hari-hari yang lain. Maka anjuran yang paling basic atau paling dasar adalah kita diminta untuk berpuasa, agar supaya waktu keutamaan itu tidak hilang. Kalau orang berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah ini mendapatkan keutamaan yang melebihi dari hari-hari kesunahan pada umumnya. Dan juga diminta kita untuk melatih bersedekah, berbagi. Bukan cuma berbagi dari hal yang bersifat cuma ngasih uang doang. Tapi di sana adalah bersedekah kita untuk menjalankan sunnatul kurban. Dan diminta kita juga di bulan 10 Dzulhijjah itu memperbanyak sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, zikir, membantu orang tua, menjaga lisan dan akhlak kita. Sebagaimana memang sudah dilatih kita di bulan Dzulqa'dah yang kemarin kita sebutkan. Karena di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamul 'ashr." Tidak ada hari-hari yang dari mana di situ ada amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari 10 ini, yakni hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amal soleh di 10 hari itu spesial banget. Bahkan ada ulama yang mengatakan hari-harinya itu bagaikan berpahala Lailatul Qadar. Bayangin, saking punya keistimewaan sendiri. Kalau aja Lailatul Qadar di bulan Ramadan kita memburunya di malam-malam tertentu, ini di 10 awal Allah sisihkan di dalamnya keutamaan Lailatul Qadar. Ini saking keistimewaan itu berbeda daripada hari-hari lain. Bahkan kayak diobral juga tuh di 10 hari Dzulhijjah.
Ya. Karena dikatakan tadi kan, tidak ada hari-hari dengan perbuatan amal solehnya seorang hamba yang lebih Allah cintai. Ya. Itu jadi catatan tuh, yang lebih Allah cintai. Walaupun ia bersifat sunnah, tapi ada keagungan kabar yang harusnya kita cermati. Kita pengen nggak kehilangan momen itu. Ya, kita jangan sampai meleset dari kesempatan yang Allah berikan dari Allah untuk kita. Supaya apa? Supaya rasa syukur kita atas waktu betul-betul kita sikapi dengan amal. Bukan cuma dengan catatan, bukan cuma dengan kehadiran, tapi amalnya ada perubahan. Kalau ada kabar baik, kita mulai itu. Itu hari betul-betul kita catat nih 10 hari ini yang biasanya gua nggak pernah datengin. Karena itu amal yang Allah sangat-sangat senang di dalamnya. Ya, yang tadi kita sebutkan, yang bersedekahnya berarti bedain. Ada yang sedekahnya biasa di hari-hari biasa, tapi pas masuk di bulan itu kita nggak mau kehilangan momennya. Ya, kita kasih ke rumus kemarin tuh. Ada 5 macam kesedekah yang luar biasa. Maka kita jangan kehilangan tuh momennya. Terutama di 10 awal Dzulhijjah. Ya, sholat sunnahnya yang kalau kita belum pernah ngerasain haji, ada bocoran untuk kita melakukan amal itu sebagaimana dapat pahala haji secara sempurna. Jadi kalau habis subuh jangan pergi pulang, tahan diri dulu tuh, zikir kek, baca Quran kek. Kalau ada masjid yang ada tausiahnya di subuh hari, datengin. Kita duduk masuk taman surga. Setelah apa? Setelah ba'diyah subuh. Tunggu sampai waktu syuruk. Ya. Lalu kita tutup dengan sunnah 2 rakaat sunnah syuruk. Atau dia bahasa kecilnya adalah duha awal. Salat sunnah. Maka akan dikatakan apa? Allah akan berikan kesempurnaan pahala haji padanya. Taman-taman. Ada satu riwayat dikatakan itu. Harusnya kan jadi momen rebutan buat kita. Itu tidak menutup di hari-hari biasa. Amalan itu setiap hari ada sebetulnya. Gitu. Ini kalau kita pengen jadiin 10 hari spesialnya Asra Ramadan Dzulhijjah ini spesial. Kalau pengen, masukin. Tampar diri kita, ngacak dulu seberapa banyak tabungan kita untuk haji. Entah politik sekarang kita kagak tahu kan. Uang haji yang kita daftarin kapan berangkatnya kita nggak pernah tahu. Boro-boro ada yang mau mikir nabung buat umroh aja belum, apalagi haji. Tapi kan Allah nggak pelit sama situasi itu. Allah berikan kabar-kabar gembira khususnya pada thalabul ilm, ahli-ahli ilmu yang sering datang lillahi ta'ala nih mudah-mudahan karena Allah. Ya. Untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang emang Allah udah kasih. Dikasih juga maklumatnya, dikasih pengetahuannya. Tinggal praktekin aja nih. Nggak pakai ongkos. Tinggal lawan aja nafsu kita. Nafsu kantuk kita, nafsu syaitoniahnya kita. Itu jangan jadiin subuh apalagi toiletnya setan. Ya, kagak bangun ya dikencingin setan. Ente punya muka, itu jadi toilet setan. Laknatullah alaih, iblis. Kira-kira kalau lagi ngerayap nih mendusin tuh. Apalagi dibangunin sama azan, mikir nggak tuh? Gue dijadiin muka gue sama setan ini, dikencingin bener-bener. Dalam satu riwayat dikatakan, berarti kan jadi toiletnya setan. Setan nggak pingin ente dapat keutamaan subuh, nggak pingin. Karena di waktu subuh itu apa-apa jadi istimewa. Istighfarnya istimewa, sedekahnya istimewa, qobliyahnya aja istimewa tuh. Pengen kaya, coba sering-seringin qobliyah subuhnya, jangan ditinggal. Udah pasti yang lain ngikut, ya zikirnya, ya istighfarnya, ya sholat hajatnya. Siapa yang belum dapat jodoh, siapa yang pengen keluarganya dilurusin, dilempengin, hajatnya digampangin, bangun subuh. Jangan kodok mulu. Ini demen banget, hobi. Kodok bukannya waktu kepaksa, hobi. Apalagi sampai kodoknya sendiri lupa. Nauzubillah min zalik. Ngaku katanya orang Islam, ngaku anak majelis, ngaku sering banget
hadirin tabligh akbar, cinta sama ulama. Ente munafik begitu. Orang kalau cinta itu buktiin cintanya sama Allah. Jangan ngakunya doang. Yuk, sebelum masuk bulan 10 Dzulhijjah ini atau di bulan Dzulhijjah, kita perbaiki, kita taubatin di malam. Mulailah. Dikit lagi waktu masuk nggak kaget. Nggak pernah Allah itu ninggalin kita dari detik-detik keistimewaan. Kemarin Ramadan udah kita lewatin, Syawal udah kita lewatin. Ya, Dzulqa'dah kita masukin, pengen dapat Dzulhijjah yang utamanya luar biasa tadi kita sebutkan. Jangan ditinggalin juga. Kebangetan banget sampai ini maklumat dilewatin lagi. Masya Allah. Sekeras apa rupanya hati kita ini? Hah? Ngalah-ngalahin ini apa? Kereta kemarin. Kemarin aja kereta yang katanya besi itu bonyok, ditubruk dari belakang. Keras banget apa kita? Kudu dijedodin dulu baru sadar. Kan nggak begitu. Kita ini makhluk yang penuh dengan apa? Kebutuhan. Kita nggak minum aja perasaan gimana? Kering banget tenggorokan. Kita nggak makan, mulai pala puyeng. Diledekin temen, dikatain orang, sensitif banget. Kan lemah banget kita sebetulnya. Terus mau sombongnya di mana coba? Apa dari kelemahan itu terus kita pengen sok-sok kuat gitu? Pengen ngarang cerita supaya kita kayak jagoan, kayak film-film di Hollywood. Siapa kita? Nah ini yang maksudnya, yuk waktunya kita berubah mulai dari sekarang. Diniatin, jangan entar. 10 awal Dzulhijjah kan masih entar lagi nih, 4-5 harian. Santai aja dulu, nggak begitu. Dari sekarang kita coba udah taubatin supaya nanti waktu masuk betul-betul pada keutamaan 10 Dzulhijjah kita enteng. Jangan entar pas udah lewat 10 Dzulhijjah nyesel juga. Duh, kelewatan. Nunggu tahun depan lagi kalau dapat umur. Kalau dapat sehat, kalau dapat hidayah. Ada orang sekarang beriman banget sekarang. Dalemin agama bukan main. Sebulan lagi hilang Islam dari dadanya. Masya Allah, kita nggak tahu. Jangan anggap enteng. Kesombongan dalam diri ini milik Allah yang kalau Allah cabut, hilang tuh. Hidayah itu milik Allah. Ketika dalam diri ini ada kesombongan, Allah tinggalkan dari hidayahnya, apa yang mau dikata? Kalau dimatikan dalam keadaan kufur, nggak ada jaminan. Ya Ustadz bisa aja. Kita mah insya Allah akidah nggak bakal kita hilang. Siapa bilang? Gampang banget. Contoh kecil aja, kita beramal sebab pandangan manusia sampai dikatakan apa? Syirkul asghar, syirik kecil. Kita minta dilihat gara-gara ibadah nih, gara-gara orang, itu udah bagian dari syirik kecil. Kotor kita punya amal gara-gara pandangan makhluk. Apalagi gara-gara yang lain. Pengen nggak buat gajian, pengen dapat setoran gedean, pengen ntar baba mama mandang gimana lah, udah beda, udah bukan karena Allah lagi. Pengen sama teman-teman kelihatannya orang teman soleh dah, teman-teman hijrah. Ya kan jadi kelas kita itu akhirnya rusak gara-gara makhluk. Apa itu nggak hilang? Ada lagi, pengen kaya. Nanti ibadah pengen kaya. Ibadah itu keinginan duniawi nggak ada masalah, tapi jangan terpaku sama itu. Kita lama-lama harusnya paham. Makin kesini, makin dewasa, kita ibadah karena Allah. Karena kebesaran yang Allah berikan kepada kita atas hidayah itu yang harus kita syukuri. Jadi apa yang kita harus bayar? Allah perlu bayaran dari ente? Enggak. Kita yang kudu butuh sama Allah. Kita yang terus minta Rahman dan Rahimnya. Gitu. Maka ketika ada maklumat ini, Allah ini sayang. Yuk datang lagi, ku beritahu informasi ini kepada kalian, kepadamu, agar kau datang singgah kepadaku. Allah mau ngabarin begitu nih caranya. Dengan kita tahu maklumat. Itu seolah-olah Allah pengen ngasih kabar ke kita. Yuk berubah yuk. Kalau nggak bisa sendiri bareng-bareng ajak temen. Gimana caranya biar ngasih motivasi. Udah waktunya berubah. Yang nggak pernah kesentuh Al-Quran, coba buka aplikasi yang deketin. Walaupun banyakan kotornya tuh yang dilihat. Iklan-iklannya ya. Video-videoan orang, banyakan jeleknya dah. Tahu hobi nafsu itu selalu mengarahkan kepada keburukan. Ya, sesungguhnya syahwat itu selalu menggiring manusia kepada yang buruk. Maka kita diminta oleh Allah untuk ngontrol diri.
Supaya ada fungsinya iman di dalam diri itu supaya ngontrol. Kalau kagak ada fungsinya, buat apaan ente dikasih iman sama Islam? Nurutin aja gitu hawa nafsu. Ngikutin aja. Wah, ini lihat ini. Ya nikmatin. Ngaji sebentar 5 menit, melihat fitian orang, maksiatnya sampai berjam-jam. Kagak berasa itu. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Terus ngaku Islam gitu. Ngaku orang yang berserah diri sama Allah. Terus ngaku beriman, percaya sama Allah. Di mana tempatnya? Salah mangkok, ya. Mangkok sambal yang taruh pangsit, kecil. Salah, nggak pas tempatnya. Maka jangan minta fasilitas duniawi yang katanya ente doa hajat. Lah, banyakkan maksiatnya yang diturutin. Gimana mau hajat ente diterima? Gimana mau dimudahin? Yang harusnya bisa membimbing kita, habis gitu bisa ngebimbing anak kanan kiri kita, saudara mara kita. Kita hanya terjerumus, nauzubillah min zalik. Ini makanya untuk kontrol diri kita di bulan Dzulqa'dah ini, bersihin dah di penghujungnya, supaya waktu masuk bulan Dzulhijjah Allah berikan kemudahan amal. Allah kalau ngasih nikmat amal itu ada tandanya, ada tandanya. Dia mudah merenungi dari apa-apa yang sudah dia lewati dari dosa-dosanya. Dia mudah untuk beristighfar, melembutkan hatinya pada keadaan orang-orang di sekitarnya. Mulai lembut hatinya, nggak kasar, nggak qalil adab, hilang adab, akhlak. Udah mulai tahu santun sama orang yang lebih dihormati. Nggak nungguin jagoan apa kagak. Dia ngapain gua hormatin, dia ngapain gua tunduk sama dia. Enggak. Itu setan semuanya. Karena setan selalu merasa tinggi dari yang lain. Kalau kita memiliki sifat itu, hati-hati. Nikmatnya ibadah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, "As-siyamu yaumu Arafah. Uhtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dah." Puasa hari Arafah, ya, siapa yang berpuasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahunnya dan sebelumnya. Jadi dosa sebelum dan sesudahnya dimintakan ampun oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang mengamalkan itu. Maka di sini puasa Arafah tidak dianjurkan bagi yang sedang berhaji. Dia dianjurkan bagi yang tidak berhaji. Maksudnya gitu. Ya, tanggal 10 Dzulhijjah ini haram puasa karena adalah Idul Adha. Makanya tanggal 9 ini dari 1 sampai tanggal 9 ini anjuran yang luar biasa. Kalau bisa penuhin semuanya. Kalau ada halangan begitu parah banget misalnya, ya jangan ditinggalin 3 hari sebelumnya. Ya. Kalau enggak bisa banget 9-nya dah jangan kagak dikerjain. 9 Dzulhijjah tuh kerjain. Di saat apa? Di saat para jamaah sedang wukuf di Arafah, menuju wukuf di Arafah. Karena di 10 Dzulhijjahnya adalah Idul Adha, hari raya berkurban. Situ ditutup dengan kesempurnaan amal, yakni apa? Berkurban. Anjuran-anjuran berkurban juga salah satunya untuk kita membakar dari apa egois kita, bersyukur dari apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Tuh, nunjukin agar supaya betul-betul kita merasa apa? Merasa ada kelapangan, ya, yang Allah berikan rezeki kepada ini, kita tunjukin lapangnya kita untuk Allah. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah memberikan kelapangan rezeki untuk aku berkorban. Begitu, bukan makin sempit. Bukan, untuk Allah itu nggak boleh ada yang sempit. Gitu. Jadi kalau aja bahasa orang kasarannya beli rokok bisa tiap hari, kalau kita tabungin, mendingan ente ngutang tuh. Ya, untuk kurban mau nyobain. Bukan nyobain, karena memang ada dikatakan sunnah muakkad. Ya, kalau udah sampai dilakukan oleh satu keluarga, maka gugur untuk yang lainnya. Nah, kalau kita kepala keluarga sendirian, ya Allah, naif banget kita kagak siapin. Makanya siap-siap untuk kita menyisihkan sedikit rezeki kita.
Kalau yang punya orang tua, tambahin, Mbak, ini ada nih tabungan dikit 300 buat beli kambing. Tambahin biar ada peranannya. Dan satu kambing itu bisa buat satu keluarga. Maksudnya menggugurkan satu keluarganya, namanya boleh satu. Tapi ada juga ulama yang membolehkan untuk satu keluarga. Karena untuk keafdolan sunnah kifayahnya. Di sini juga dikatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, salah seorang di antara kalian yang ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun, agar menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya juga si bulu atau si rambut ini kembalinya itu kepada Allah sebagai penghapus dari dosa-dosa kita. Tumbuh yang keluar dari kukunya, dan tapi khilaf dikatakan di sini orang yang berkorban atau hewan yang akan dikorbankan. Gitu. Secara teks bahasanya tidak kepada pengkorban, tapi lebih umum lagi, maka terjadi dualisme penafsiran di dalamnya. Ya, ada yang dikatakan adalah dia si pengorban, ya, yang ingin berkorban, atau hewan yang akan dikorbankan. Ya, tapi kita mengikut dari kehati-hatian. Walaupun tidak melakukannya atau kita terpotong, itu masih bersifat bersifat tidak diharamkan, cuma makruh. Rasulullah SAW dalam sabdanya juga mengatakan, man wajada sa'atu falam yudahi fala yuqarribna musallana. Yang artinya siapa yang memiliki kelapangan rezekinya tetapi dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Ini kayak ngancem. Lu kalau kagak baik sama gue, lu jangan kesemari dah, kayak gitu tuh. Ini kan nuansa risalahnya adalah ancaman. Lah kita kapan kita ngerasa tidak lapang? Dalam 1 tahun masa kita ngerasa nggak lapang? Yang dimintakan setahun sekali, ini bukan tiap hari. Itu yang dimaksud. Ya, kalau kita betul-betul pengen barengan di keluarga, ya kita coba tunjukin keseriusan kita. Yang punya abang, titipin aja bang, saya pengen banget korban bang. Nggak punya duit, pinjemin dulu, dan nih bang ada tambahan dikit. Benar-benar ada keseriusan. Karena akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dari amalnya, dari niatnya, dari rezekinya yang udah dikeluarin. Karena dia bagian dari hari raya itu tersebut. Hari raya yang istimewa. Ditutup dari ibadah-ibadah yang pertama tadi. Ini jangan kehilangan momen sebetulnya. Nggak ada, saya kan masih anak, bapak saya punya duit. Ustaz, nggak bisa. Atau abang saya punya duit. Dah, masa terus habis gitu kita nggak berperan? Ya kita peran lah. Paling tidak nasehatin. Yang punya bapak nih, yang kagak banget, ogah banget, rokok rajin, ya kan? Nongkrong rajin, mancing apalagi, nggak pernah absen. Ya kita bilang, ya Pak, tolong dong, saya habis ngaji nih kagak enak. Karena di dalam satu keluarga kalau tidak ada, kayaknya kita kayak orang munafik. Ngaku cinta sama Nabi, ngaku Islam, tapi mau ngorbanin aja setahun sekali kita nggak mampu. Coba dah, gitu. Coba bang, biar kelar nih dalam satu keluarga, dari sunnah kifayahnya cukup 1 orang yang berkorban. Kalau lagi punya kesempatan yang lebih, tambahin. Kalau ada rezeki yang lebih lapang, gitu. Coba aja lihat di YouTube, ada orang tukang jual kerupuk, tukang sapu jalanan, sapi dipotong. Dia pingin banget tiap tahun nggak mau absen dari berkurban. Ada beberapa kisah itu, kisah nyata tuh. Sampai dimasukin TV kan, diwawancara. Dan dia tidak merasa kekurangan, Masya Allah. Kenapa? Karena anak-anaknya jadi orang sukses semua. Ya, hidupnya tenang, nggak gelisah. Mantu-mantunya orang mampu, tapi dia coba untuk nabung sendiri. Bayangin, nabung sendiri. Bukan nggak bisa mantunya beliin. Subhanallah, kita pengen kisah-kisah itu bikin motivasi kita supaya supaya jangan kita ini malas dengan ngandel. Udahlah, cukup lah, nggak perlu kita ngotot, nggak begitu. Ada wayanya kita ini harus ngotot, serius beneran, nunjukin cinta kita bener-bener, bukan main-main. Jangan pas demenan doang kayaknya serius. Ku buktikan cintaku, ambillah pisau tajammu, belahlah dadaku. Maka nampak tulisan di dalamnya, ngutang dulu dong 100. Kagak punya duitnya, dibelek dadanya, ngutang cepet. Enggak gitu. Kita nih yang masih bujang nih harus punya tekad.
Al-Fakir dulu waktu masih bujang tuh ngayal banget, pengen apa istilahnya, pengen punya amalan orang dewasa itu waktu sebelum nikah kita jalani. Pengen banget. Yang belum nikah nih, jadiin cita-cita, jangan ngandel terus sama yang tuaan. Ya Allah, biar sebelum nikah ngerasain bisa berkorban, ngerasain bisa beramal. Yang orang-orang tua pada susah ngamalin nih, kita minta dulu. Jadi ada sesuatu yang kita minta di luar dari apa ya, kabar orang dewasa. Kita masih kecil udah mikir begitu. Karena takut ketika dewasa besok, ketika kita menikah besok, kagak kepikiran nih yang begini. Udah sibuk dah sama urusan keluarga, sibuk sama urusan apa dunia. Kita khawatir begitu. Boleh dong kita khawatir. Iya. Karena takut amal itu akan disibukkan dengan urusan-urusan yang gak genah. Maka dari sekarang nih yang masih muda-muda, Mbak nggak jadi beli motor, beliin sapi aja, beliin apa kayak kambing 2 biji buat keluarga kita, tumben lu tabungan lu pakai, iya nggak apa-apa, gitu. Nah, bagi seorang muslim, ketika kita dalam ibadah, anggaplah diri kita ingin mati besok, gitu. Kalau lagi dalam berpikir ibadah, supaya kita itu nggak nunda-nunda seolah-olah umur kita panjang, belum tentu. Gitu ya. Ini yang dimaksud supaya ketika kita beribadah lebih khusyuk lagi, dekat lagi sama Allah, sentuhannya betul-betul kena, mencengkram kita punya hati. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan dari apa yang diuraikan, yang dipaparkan menjadi motivasi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah lebih dekat lagi, lebih semangat lagi. Dan Allah kuatkan hati kita untuk menjalankan segenap apa yang kita ketahui dari ilmunya. Amin ya rabbal alamin.